Iya, Dokter Erni, kalau menurut data untuk saat ini, seperti apa dokter melihatnya? Apakah kondisi pandemi saat ini virus itu banyak lebih menyerang umur yang lansia atau umur yang tua dibandingkan orang-orang yang masih umur bisa dikatakan 30 tahun ke bawah? Awal-awal Omikron atau diduga Mm-mm. Omikron itu naik, itu banyak anak-anak. Jadi pasien tuh justru orang tua yang anaknya sakit duluan gitu. Dan Oh, ternyata anaknya positif, orang tua jadi kontak, orang tuanya positif. Ada juga yang anaknya positif, tapi orang tuanya nggak positif. Tapi betul di ruang rawat itu usia yang terkena tuh banyak yang udah di atas 70 tahun bahkan. Ada iya. yang 80 tahun gitu ya. 70 tapi apa namanya ya alhamdulillah memang sebagian besar bisa pulang ya, dirawat juga karena keluarganya khawatir karena banyak komorbid tentu kalau udah usia lanjut. Jadi artinya melebar nih spektrum infeksinya. Hmm. Jadi dari anak-anak juga pasti karena perubahan kegiatan sekolah ya. Anak kan sekarang Mm-mm. sempat ada pertemuan tatap muka. Yang usia muda juga tetap terpapar, tetap ada kasusnya, bisa jadi sebagian besar lebih ringan, tapi yang udah usia di atas 60 tahun juga banyak sekarang ini memang yang terkena. Berarti memang dimulai dari anak-anak ya kalau trennya dari Omikron ini karena mungkin bisa dikatakan dari polisi yang berubah pada saat itu. Ya. Kemarin sih gitu sih, rasanya tuh saya lebih banyak anak-anaknya duluan yang bergejala, kemudian di tracing orang tuanya gitu. Tapi belakangan ya udah jadi campur. Iya, tapi kalau di RSCM sendiri tempat dokter praktik saat ini, apakah sempat kewalahan dok menghadapi pasien yang datang terkena virus Omikron? Pada waktu itu memang cukup bertahap sih. Jadi dari kita kosong pasien, ini saya bicara masalah poli ya, karena Mm-mm. kebetulan pada fase mulai bertambahnya kasus, kan saya juga nggak tiap hari, kita ada rotasinya. Jadi memang pada saat kasus bertambah tuh pada saat hari-hari terakhir rotasi saya di situ, di klinik ya, COVID, itu kasusnya naiknya gradual gitu. Jadi kita alhamdulillah bisa antisipasi Mm-mm. dari mulai penambahan SDM, kemudian ruang rawat juga yang tadinya sudah mulai sepi kan kemudian dibuka lagi, itu juga bisa bertahap. Terus kita bikin aturan mana yang bisa pulang karena gejalanya juga ringan, bisa kita pantau, bisa dipantaunya tidak harus di rumah sakit gitu. Jadi bertahap. Kalau dibilang kewalahan seperti dulu sih, alhamdulillah sih enggak ya karena sudah pernah belajar kan dari sebelumnya dan tenggat waktu antara kasus turun di Agustus sampai kemudian mulai naik lagi di Januari kan belum terlalu lama. Jadi sebenarnya ya secara infrastruktur, secara SDM, secara kebijakan itu masih ada gitu. Jadi artinya bisa kayak direaktivasi lagi aja. Yang kemarin ini sebenarnya sudah sempat kita nggak Baik. lakukan. Ya, dok, kalau kita lihat dari kemajuan teknologi di dalam dunia kesehatan, mestinya kan mampu memerangi COVID-19 itu dengan baik. Kalau dokter sendiri melihat seperti apa sih perkembangan dunia medis di Indonesia secara khususnya? Betul, statement itu saya rasa betul. Contoh yang paling simpel kan pemeriksaan PCR ya. Pemeriksaan PCR dulu tuh mau termasuk barang mahal di Indonesia. Sekarang pun sebenarnya masih mahal, tapi sekarang bisa diakses di mana aja. Dulu itu sudah harganya mahal, susah juga mengaksesnya. Jadi nggak semua orang bisa mengerjakan. Kalau sekarang kan hampir semua tempat, kalau di Jakarta apalagi tuh banyak tempat bisa lah, saya katakan banyak tempat bisa. Di daerah juga walaupun mungkin nggak sebanyak di kita, tapi juga bisa. Ini kan salah satu bentuk kemajuan dampak dari Omikron yang dalam tanda kutip positif ya, karena memperluas akses teknologi untuk diagnosis. Nah, kalau tadi dikaitkannya lebih ke perkembangan ilmu kedokteran dan kemampuan kita mengatasi Omikron, saya sih melihat kita tuh sebenarnya nggak kalah sih sama virusnya ya kalau bilang. Cuma kan masalahnya si virus juga pintar. Jadi artinya potensi tentu ada, bisa. Kita juga mesti berdoa semoga virusnya nanti ya hilang sendiri lah gitu aja, nggak usah mutasi-mutasi lagi kan gitu ya. Tetapi terkait dengan teknologi yang khusus kan sekarang sebenarnya kita lebih ke obat nih, pilihan obat ya. Obat kan ditemukannya juga cepat. Kemudian selain obat tentu diagnostik. Bagaimana kita bisa periksa? Kalau dulu kan periksanya hanya PCR saja, sekarang antigen tuh udah banyak banget yang dengan
kualitas yang bagus-bagus. Itu kan juga salah satu manfaat teknologi. Nanti mungkin ada lagi metode-metode pemeriksaan lain yang lebih mudah gitu ya untuk COVID-19, sehingga kalau dia cepat diketahui, dia bisa segera diobatin, maka ini lama-lama nggak jadi masalah lagi harusnya. Gitu ya kan. Kalau misalnya kalau kena COVID nggak usah khawatir ketularan, udah langsung minum obat dia langsung hilang, langsung bersih. Nah ini kan satu ya potensi, pasti ada orang kan pasti akan terus penelitian nih saat kita lagi ngobrol begini sedang berjalan nih untuk mencari solusi-solusi yang lebih baru untuk COVID-19. Kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini juga banyak sekali berbagai macam jenis penyakit ya dok. Mulai dari demam berdarah, ada tipes, juga banyak juga seperti virus variannya saat ini. Kalau dokter sendiri melihat apakah ini karena kondisi lingkungan kita atau kondisi kesehatan manusia yang saat ini sudah semakin berkurang? Karena kalau dari data juga panjang umur hidup manusia sepertinya semakin pendek nih dok. Ini seperti apa tanggapannya? Kalau angka harapan hidup itu sebenarnya makin tua, makin nambah. Karena sebagian besar kan lebih banyak meninggalnya karena komorbid sakit jantung, kencing manis. Dan ini teknologi obat-obatan udah bisa memperpanjang hidup dari aspek ini. Jadi orang sakit jantung bisa hidup lama karena banyak obat-obat jantung sekarang udah bagus, ya kan. Kencing manis juga segera mungkin bisa diatasi. Sudah ada transplantasi ginjal, sudah ada transplantasi organ. Jadi angka harapan hidupnya lebih panjang. Nah, kalau bicara soal penyakit infeksi memang beda lagi, Mbak. Karena tadi demam berdarah dari tahun 60-an. Itu pertama kalinya malah termasuk di Asia ya, di kita tuh di tahun 68. Sampai sekarang belum hilang gitu kan, masih ada terus. Dan virusnya juga berubah. Virus menginfeksi manusianya di demam berdarah tuh berubah gitu. Tifus juga benar tadi termasuk masih jadi masalah. Ini lebih banyak kaitannya karena penyakit infeksi itu nggak cuma faktor di penyebabnya aja seperti si bakteri atau si virusnya, tapi juga di manusianya. Contohnya kalau demam berdarah kan ada nyamuk yang membawa virusnya. Jadi kalau kita cuma kontrol manusianya aja, sementara penyebaran nyamuk nggak dikontrol, nggak akan selesai. Jadi tetap bisa terjadi penyakit. Kalau kita bicara demam tifoid, tifus, demam tifoid itu lebih banyak karena makanan yang terkontaminasi. Jadi artinya kalau orang yang nggak jaga hygiene makanannya atau ya sembarangan aja gitu ya makan, atau ada penjual-penjual yang nggak bertanggung jawab, airnya nggak dimasak dulu gitu ya, mentah misalnya dibikinin batu es, ini juga bisa jadi sumber kontaminasi makanan sehingga tipes jadi bisa nggak habis-habis juga gitu di kita atau di negara-negara lain yang konteks lingkungannya mirip seperti di Indonesia. Nah, jadi artinya kita tuh punya banyak PR ya. Penyakit baru, penyakit lama yang belum hilang, penyakit lama yang sudah hilang terus sekarang muncul lagi misalnya. Jadi penyakit-penyakit non-infeksi yang walaupun sudah minum obat, tapi kalau obatnya nggak diminum jadi akut lagi, jadi kambuh lagi. Nah ini banyak hal sih gitu. Tapi untuk saat ini Dokter Erni sudah disediakan yang namanya vaksin. Nah ini kan sebagai angin segar ya kepada masyarakat, kita sudah dapat ibaratnya kekuatan tambahan dan baru-baru ini juga disarankan untuk booster. Nah kalau Dokter Erni sendiri melihat seperti apa sih kualitas vaksin yang sudah kita terima saat ini, apakah sudah cukup, apakah nanti ke depannya ada booster-booster lainnya yang perlu kita dapatkan, seperti apa dok? Vaksin yang ada di Indonesia sama dengan vaksin lain yang ada di dunia. Walaupun pilihannya mungkin bisa beda-beda ya jenisnya, tapi kita tidak dapat vaksin kelas 2, kita dapat sama seperti yang bisa diakses di luar negeri juga. Nah, semua vaksin di Indonesia maupun di luar negeri itu adalah vaksin yang digunakan dalam bentuk emergency use. Jadi tahap risetnya belum benar-benar sampai ujung, baru lewat fase 1 dan fase 2. Tapi inilah yang kita punya dan ya alhamdulillah memang dianggap sudah cukup efektif dan aman. Nah, ya ini bagian dari ikhtiar ya, karena kalau vaksin kan nggak bikin kita jadi kebal, masih bisa kena lagi gitu kan. Tetapi tentu kalau kena karena sudah ada antibodinya ya insya Allah jadi lebih ringan sakitnya, bahkan mungkin bisa nggak bergejala. Kalau untuk masalah booster bisa jadi karena yang dirangsang kan antibodi nggak akan terus tinggi, dia pasti akan turun. Nah, maka pada saat turun
pandemi masih ada, virus masih ada, risiko sakit masih ada, ya mau nggak mau harus mendapatkan booster untuk naik lagi, untuk mendorong kembali antibody itu menjadi tinggi. Baik, Dokter Airni, terakhir untuk menutup segmen kita, ada yang ingin disampaikan untuk wanita-wanita Indonesia, khususnya pada saat kondisi pandemi saat ini? Untuk kita semua nih, wanita Indonesia yang pada saat ini masih ya kita nih istilahnya berjuang ya di era COVID-19 yang masih naik turun, tentu ya kita harus tetap ya semangat ya, karena banyak perempuan juga yang jadi tulang punggung di rumah kan, ngurus anak-anak, ngurus suami juga, ngurus diri sendiri juga. Jadi kesehatan kita tentu menjadi salah satu kesehatan yang paling penting nih dari seluruh keluarga di dalam keluarga kita. Jadi artinya tidak boleh ada kepanikan tentu dalam upaya menjaga kesehatan ini, karena semua langkah protokol kesehatan itu sudah jelas. Jadi bisa kita ikuti dengan tenang, sambil tentunya ya tadi tidak hanya soal sehat terhadap COVID, tapi juga sehat fisik secara umum ya. Jadi olahraga, makan makanan yang baik, kemudian mendengar atau membaca berita-berita yang positif, itu juga bagian dari menjaga kesehatan tidak hanya fisik tetapi juga pikiran kita gitu. Karena banyak sekarang yang cemas gitu kan, takut, khawatir, tapi saya yakin kita semua khususnya wanita-wanita Indonesia bisa melewati fase ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Dr. Erni Juwita-Nelwan, spesialis penyakit dalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cerita Wanita. Sukses selalu dan sehat selalu, dokter. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada Cerita Wanita kali ini. Saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.